Wabarakatuh, para sahabat PLN dan Baka Pos di mana Anda berada. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri surga atau sifat surga yang kita semua kepingin sekali untuk masuk ke dalamnya. Ya, bagi orang yang percaya terhadap surga, tentu dia selemah-lemah imannya pasti dia percaya. Ya, karena orang terkadang hanya saja dia terkalahkan dengan hawa nafsunya sehingga dia kurang semangat. Tapi dalam hatinya yang paling dalam dia percaya ada surga. Dan senantiasa berharap untuk masuk surga walaupun dosanya banyak, ya. Karena siapapun dia yang masih ada iman, tentu dia berharap masuk surga dan takut masuk ke dalam neraka. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak takut masuk neraka, itu orang yang error ya pikirannya. Itu sudah kelewat batas, karena kita walaupun kita banyak dosa sekalipun, kita nggak pernah sampai ucapan kita, oh tidak apa-apa aku masuk neraka. Bisa ketemu dengan ini, ketemu itu, ketemu artis ini. Itu adalah ucapan yang jahil dari orang fasik yang perlu kita waspadai. Nah, sekarang kita masuk tentang pembahasan tentang sifat-sifat penghuni surga. Siapa saja golongan yang masuk surga ini, Allah jelaskan dalam firman-Nya tentang sifat-sifat orang yang masuk surga ini. Mereka memiliki karakter dan ciri-ciri. Ya, karakter dan ciri-ciri yang khusus yang Allah jelaskan ciri-ciri penghuni surga. Apakah kita masuk dalam kategori ini? Kalau kita masuk dalam kategori ini, paling tidak ada yang kita harapkan dari amal-amal ini yang bisa menyebabkan kita masuk golongan orang yang masuk surga. Karena sesungguhnya, ya, sebelum kita masuk surga di akhirat, kita ini sebenarnya sudah bisa merasakan surga di dunia ini. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Man lam yadkhulha fil akhirah. Barang siapa yang belum masuk surga dunia, dia tidak akan masuk kepada surganya akhirat. Apa sih surga dunia ini? Surga dunia itu bukan hura-hura, tapi surga dunia ini memang ada dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasakannya. Dan kalau dia sudah merasakan ketenangan di hatinya, maka dia berhak untuk masuk kepada surga yang ada di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat penghuni surga, Allah katakan tentang mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian dalam mengejar ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sifat yang pertama dari orang yang masuk surga adalah bertakwa. Nah, ini orang yang bertakwa itu ciri-ciri orang yang masuk surga yang pertama. Orang bertakwa ini mungkin kalau definisi kita kan orang yang bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi ada ciri khusus dari orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang berhati-hati dalam bertindak dan berbuat, dalam berucap. Yang dimisalkan oleh sahabat ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Darda, ditanya tentang bagaimana sifat orang yang bertakwa, itu adalah permisalannya seperti orang yang berjalan di jalan yang banyak durinya. Kalau kita berjalan di jalan yang banyak duri, apakah kita langsung terabas ataukah kita hati-hati? Tentu kita akan berhati-hati, jangan sampai kaki kita terinjak duri. Nah, itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu ciri-cirinya, dia dalam bertindak dan bertingkah laku, dia berhati-hati, jangan sampai berdosa, jangan sampai lakukan pelanggaran, jangan sampai menyakiti hati orang, jangan sampai ya dimurkai Allah, jangan sampai Allah tidak suka. Itu ciri-ciri yang pertama dari penghuni surga, yaitu bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang yang merupakan penghuni surga itu adalah mereka yang suka bersedekah, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Nah, tidak bakhil. Ya, penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang tidak pelit dan tidak kikir, suka membantu, baik dengan harta, kalau memang tidak harta dengan tenaga, kalau tidak ada tenaga dengan pikiran dan apa yang kita bisa bantu. Nah, itu ciri-ciri yang kedua, yaitu yang mereka suka berinfak baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian ciri-ciri yang lain dari penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala,
wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri yang ketiga adalah orang penghuni surga adalah orang yang kalau dia marah, dia bisa mengendalikan emosinya sehingga tidak berlebih-lebihan. Berarti kalau orang suka marah, itu ciri-ciri orang yang penghuni neraka. Orang yang menjadi ahli surga adalah dia bisa mengendalikan emosinya ketika marah. Ya, dia bersabar dan tidak meluapkannya dengan cara berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan ciri yang jelas lagi penghuni surga itu diantaranya wal afina anin nas, yaitu mereka yang suka memaafkan atas kesalahan orang. Nah, inilah ciri-ciri yang khusus penghuni surga itu. Ya, ciri-ciri mereka adalah dia memaafkan kesalahan orang, tidak ada dendam. Nah, ini kan sulit kan bagi kita. Kadang kita kalau kita dizolimi orang, disakiti orang, bawaan kita mau kita balas. Ya, tetapi ini dia justru membalasnya dengan memaafkan. Nah, ini kan ciri-ciri yang sangat menunjukkan lembutnya hati seseorang. Ya, kita katakan bahwasanya mungkin kita sulit untuk mencapai ini, tapi sebenarnya bisa-bisa saja. Ya, karena kalau Allah sebutkan dalam ayat ini secara spesifik ciri-cirinya seperti itu, ya kita berusaha, yaitu kita memaafkan atas kesalahan yang orang perbuat. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ciri-ciri penghuni surga itu kalau dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau dia tergelincir dalam dosa, maka dia segera mengingat Allah, ya, dan segera minta ampun. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi dia tidak membiarkan dirinya berlarut-larut dalam dosa sampai dosa itu memberatkan tubuhnya. Nah, mereka ini ciri-cirinya, ya, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Ya, wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang segera bertaubat. Kita sebisa-bisa kita menjadi orang yang bertakwa pasti berbuat dosa. Hanya saja orang-orang penghuni surga ini kalau berbuat dosa dia segera istighfar, segera mengingat Allah, langsung sadar. Berbeda dengan orang-orang yang menjadi ciri penghuni neraka, kalau dia berbuat dosa enjoy, ya, bahkan dia ketagihan, kecanduan, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Tapi orang yang beriman itu kalau dia berbuat dosa dia segera menyadari, langsung dia astagfirullah, nyesel, sedih. Nah, kalau Anda merasakan hal tersebut, maka bersyukurlah, berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk menjadi penghuni surga. Tetapi kalau Anda menjadi penikmat maksiat dan tidak mau bertaubat kalau kita berbuat dosa, terus melakukannya tanpa ada penyesalan, maka Anda sangat kecil kemungkinan untuk masuk surga, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Karena Allah bisa saja memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendakinya, tetapi kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang mendapatkan ampunannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu dia tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Yang namanya kita berbuat dosa kan, dia langsung berhenti. Dia tidak terus-menerus, tidak ketagihan, tidak kecanduan. Ya, sedangkan dia mengetahuinya, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, itu ciri penghuni surga. Maka mereka tidak larut dalam perbuatan dosa, tidak ketagihan, tidak kecanduan, ya, tidak menjadikan habit dan kebiasaan. Kita katakan bahwasanya kita pasti berbuat dosa, tapi bukan menjadi habit dan kebiasaan. Kita bukanlah manusia yang sempurna seperti Rasulullah SAW yang maksum, yang tidak ada dosa. Pasti kita berbuat dosa. Hanya saja orang yang menjadi penghuni surga, mereka segera sadar, kemudian segera beristighfar, dan tidak menjadikan kebiasaan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Kalau tergelincir, siapa tidak tergelincir? Tetapi menjadikannya menjadi habit, kebiasaan, bukanlah ciri-ciri penghuni surga. Ini saja mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.